Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafitra Asmara, NIM 2018 1051031110. Di sini saya akan menjelaskan materi perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi. Selama kurang lebih dari 2 dekade, ekonomi dunia berfokus terhadap meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional sektoril. Pendapatan sektoril biasa dikenal dengan GDP. Sementara itu, pada pembangunan ekonomi juga haruslah dipandang sebagai suatu proses kenaikan per kapita, yang mana kenaikan per kapita tersebut memperlihatkan adanya peningkatan pada pendapatan dan adanya perbaikan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. NQ tahun 2017, keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, seperti contohnya kebijakan perdagangan internasional. Adapun berdasarkan studi empirik atau penelitian, ekspor atau pertumbuhan ekspor dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Tentu, suatu negara dengan negara lain memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Yang kedua, perbedaan teknologi. Yakni adanya keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara. Maksudnya di sini, jika suatu negara kelebihan dalam memproduksi, maka ia memerlukan pasar bebas untuk memasarkan hasil produksinya. Yang keempat, yakni penghematan pada biaya produksi. Jika suatu negara memiliki hasil produksi, maka tak lain perdagangan internasional diharapkan dapat menghemat biaya produksi. Kelima, adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Mengingat pada era globalisasi seperti sekarang ini, dalam memajukan suatu negara menjadi lebih baik dan lebih layak, maka diperlukan adanya kerjasama dengan negara lain. Yang keenam, adanya selera masyarakat yang tinggi. Maksudnya di sini, masyarakat biasanya lebih dominan atau lebih menyukai barang-barang hasil produksi dari negara lain. Dan yang ketujuh, untuk memenuhi barang dalam negeri. Hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, ada perbedaan mata uang. Tentu mata uang suatu negara dengan negara lain berbeda-beda. Contohnya seperti jika mata uang pengekspor lebih besar daripada mata uang pengimpor, maka pengimpor akan merasa terbebani jika harus membayar sesuai dengan nilai mata uang si pengekspor tadi. Pengimpor merasa rugi dikarenakan harus membayar lebih kayak gitu. Terus yang kedua, adanya kualitas SDM rendah. Kualitas SDM rendah tentu akan sangat mempengaruhi hasil produksi mereka dan akan sulit bersaing di pasar bebas atau pasar internasional dan akan kalah saing dengan kualitas negara lain. Yang ketiga, terjadinya perang. Terjadinya perang maka akan memperburuk ekonomi yang ada pada suatu negara karena kas negara akan lebih diutamakan untuk perang. Yang keempat, munculnya mafia-mafia ekonomi. Munculnya mafia-mafia ekonomi ini, mereka akan menggunakan cara apa saja yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan dalam perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, ada kebijakan kuota. Yang kedua, tarif pajak. Yang mana kebijakan kuota dan tarif pajak bertujuan untuk melindungi barang dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk luar. Yang ketiga, ada politik dumping. Politik dumping ialah merupakan diskriminasi harga dengan cara menentukan atau membuat harga produk luar negeri dengan harga yang lebih rendah, sedangkan produk dalam negeri dengan harga yang lebih tinggi. Tujuannya untuk menguasai dan memperluas pasar. 4. Adanya larangan ekspor dan impor. Pada larangan ekspor, pemerintah hanya membatasi pada waktu tertentu saja demi mempertimbangkan ekonomi. Sedangkan adanya larangan impor, sudah seharusnya pemerintah maupun negara membatasi impor secara berlebihan, karena impor secara berlebihan dapat merusak pasar dan menghemat
devisa. Apakah perdagangan internasional akan mendorong pendapatan suatu negara? Tentu perdagangan internasional sangat menuai pro maupun kelompok yang pro terhadap perdagangan internasional, yakni David Ricardo dan Adam Smith. Mereka memandang bahwasanya spesialisasi dalam meningkatkan tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk yang lebih banyak lagi, sehingga pendapatan negara akan lebih banyak lagi. Alur dari pro terhadap perdagangan internasional, yang pertama ada spesialisasi, yang kedua meningkatkan skala ekonomi. Meningkatkan skala ekonomi di sini berarti meningkatkan produksi, yang mana jika produksi meningkat, maka harga barang akan jauh lebih murah. Dan jika harga barang jauh lebih murah, maka konsumsi akan meningkat. Meningkatnya konsumsi, maka adanya keinginan investor untuk berinvestasi di negara tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dan lebih layak lagi. Nah, kelompok yang pro terhadap perdagangan internasional antara lain ada Alfred Marshall, yang mana ia memandang bahwasanya perdagangan internasional merupakan kendali dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua ada Hacker dan Samuelson. Mereka memandang bahwasanya perdagangan internasional akan menciptakan efisien dan menguntungkan bagi rakyat pada suatu negara. Dan yang ketiga, alasan pro terhadap perdagangan internasional yakni suatu negara lebih baik memproduksi dengan biaya yang produksinya lebih murah atau lebih terjangkau dan memberi kesempatan bagi negara lain agar memproduksi barang lain. Alasan kontra terhadap perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional dianggap dapat merugikan bagi negara yang sedang berkembang. Perihal mengenai teori ketergantungan dan teori pertukaran seimbang, negara berkembang mampu menjadi negara yang beruntung dan negara yang interior, sehingga yang menguntungkan bukan hanya dapat diperoleh oleh negara maju saja. Raul Verbis berpendapat bahwasanya perdagangan internasional akan menimbulkan konsekuensi yang tidak baik bagi negara tersebut. Mengapa begitu? Karena negara yang sedang berkembang dituntut atau dipaksa untuk menghasilkan barang-barang primer dan barang-barang komoditas. Adanya kontra perdagangan internasional juga dikemukakan oleh Gunmar Mraidel, yang mana ia berpendapat bahwasanya perdagangan internasional tidak akan mencapai keseimbangan faktor balas jasa dan salah satu faktor produksi. Selain itu, negara akan selalu dirugikan, serta perdagangan internasional dalam sisi sektor perdagangan tradisional akan terus-menerus meningkat dalam jangka waktu pendek, sedangkan dalam jangka waktu panjang akan menghasilkan barang-barang primer saja dan harganya lebih terjangkau. Kontra terhadap perdagangan internasional juga dikemukakan oleh Arthur Lewis, yang berpendapat bahwasanya ketidakseimbangan akan diperoleh oleh negara maju dan negara berkembang, sedang harus diterima oleh negara-negara yang sedang berkembang. Kondisi seperti apa yang layak untuk masyarakat suatu negara? Apakah ekspornya lebih meningkat, justru impornya lebih menurun, atau ekspor dan impor sama-sama seimbang atau balance? Tentu jawaban ini memerlukan studi empirik atau penelitian yang lebih lanjut. Tetapi bagi negara-negara yang hasil produksinya terbesar seperti Cina, Amerika, Jepang, dan Jerman, mereka memilih ekspor dikarenakan ekspor lebih menguntungkan, ekspor lebih membuka tenaga kerja, ekspor lebih memperluas lapangan pekerjaan, kayak gitu. Jadi negara-negara yang penghasil produksinya lebih banyak, mereka memilih ekspor. Bukti empiris pada tabel tahun 1960 sampai dengan 2008 membuktikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional tidak bergerak searah, bahkan pertumbuhan ekspor jauh melebihi pertumbuhan ekonomi. Pada tabel di situ ada grafik berwarna biru. Grafik berwarna biru menunjukkan ekspor,
sedangkan yang berwarna merah merupakan GDP. GDP mengikuti seiring pertumbuhan dari ekspor itu sendiri. Bukti empiris lainnya juga dikemukakan oleh Lucas tahun 1998 yang memandang bahwasanya perdagangan internasional cenderung berspesialisasi pada barang-barang tertentu sehingga bergantung kepada negara lain, dan makanya spesialisasi ini bergantung pada nilai tukar barang atau term of trade, sehingga pertumbuhan ekonominya juga berbeda. Yang kedua ada Dallas tahun 2000 yang mana berpendapat bahwasanya perdagangan internasional hanya memberikan dampak yang kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap pertumbuhan 1% perdagangan internasional hanya dapat menyebabkan ekonomi tumbuh sebesar 0,85%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.